Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, lanjutkan kembali video kita di pembelajaran Python, masih mengenal dan menggunakan modul Pygame. Tetapi sebelum kita mulai, ada beberapa ralat yang ingin saya sampaikan terkait video sebelumnya. Ada beberapa typo. Yang pertama, di rumusan ini saya tulis 800 dibagi 80. Ini keliru ya. Ini seharusnya 800 dibagi 10. Kemudian tinggi satu kotak juga 600 dibagi 10, bukan dibagi 60. Nah, dari sini keluar angka 80, 160 dan seterusnya sampai 800. Kemudian tingginya juga 60, 120 dan seterusnya sampai 600. Itu koreksi yang pertama di video sebelumnya. Kemudian setelah saya dengarkan ulang, di video sebelumnya saya sempat menyebutkan tingginya adalah 10 pixel. Itu keliru. Yang dimaksudkan adalah lebarnya 10 kotak, tingginya adalah 10 kotak. Demikian ralat untuk video sebelumnya supaya tidak membingungkan dan konsisten dengan apa yang sedang kita kerjakan. Oke, masuk sekarang kita ke materi baru di video ketiga. Materi pertama adalah tentang modul sys. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap ada modul yang akan kita gunakan di dalam program kita, kita gunakan perintah import. Karena nama modul yang akan kita gunakan adalah sys, maka kita ketikkan sys. Modul ini akan kita manfaatkan saat tipe event itu adalah Pygame quit, yakni untuk memberitahukan agar program keluar secara bersih. Anda mungkin bertanya, bukankah dalam program-program yang didemonstrasikan dalam video-video sebelumnya kita sudah berhasil quit dengan bersih? Betul. Dalam program-program sebelumnya, saat kita mengklik tombol X yang ada di sudut kanan layar, maka program akan tertutup, aplikasi akan tertutup secara bersih. Ini karena pada program-program sebelumnya kita belum berhadapan dengan iterasi atau looping yang panjang. Sehingga saat kita mengklik tombol X, dia tidak melakukan interupsi terhadap proses looping yang sedang berjalan. Sehingga kita bisa keluar dari program kita secara bersih. Beda halnya ketika di program kita ada iterasi yang panjang, ada looping yang panjang. Saat looping yang panjang itu belum selesai, kemudian kita klik tombol X yang ada di sudut kanan aplikasi kita, maka dia akan menginterupsi looping yang menyebabkan program kita tidak keluar dengan bersih. Inilah yang menyebabkan kita membutuhkan modul sys. Baris sys exit ini digunakan untuk menghentikan program secara langsung dan keluar dari program secara bersih. Fungsi sys exit ini adalah bagian dari modul sys yang menyediakan akses ke beberapa variabel dan fungsi yang secara langsung mempengaruhi interpreter Python dan lingkungan eksekusinya. Jadi ketika kita panggil sys exit, dia akan menghentikan eksekusi program, kemudian keluar dari program secara instan. Semua proses yang sedang berjalan saat kita memanggil sys exit itu akan dihentikan. Jadi semua proses yang sedang berjalan itu akan dihentikan dan kemudian kontrol dikembalikan
ke lingkungan yang memanggil program. Nah, dengan sysexit ini kita dapat menghentikan eksekusi program pada saat yang kita inginkan. Misalnya saat kita mengklik tombol X yang ada di sudut kanan atas aplikasi kita. Nah, di sini bukan hanya memberitahukan bahwa Pygame-nya selesai, tetapi memberitahukan bahwa ketika kita tekan tombol itu, kita memerintahkan program untuk segera keluar, untuk segera menghentikan sistem yang sedang berjalan. Itu materi pertama kita, yakni tentang sebuah modul tambahan, yakni modul sys yang kemudian kita gunakan dalam baris fungsi sys.exit. Oke, selanjutnya masuk kita ke materi inti untuk video ketiga, yaitu membuat objek yang berpindah dari satu titik koordinat ke titik koordinat berikutnya. Sebelum kita mulai, ada sedikit tips untuk pengguna Conda Jupyter Notebook agar proses interupsi program bisa lebih halus. Kita rubah sys.exit yang tadi kita pelajari menjadi exit saja. Nanti ketika masuk ke proses produksi baru kita rubah kembali menjadi sys.exit. Oke. Sebelumnya kita punya sebuah lingkaran di koordinat 80,60. Kita tampilkan kembali. Nah, kita akan buat titik yang ada di 80,60 ini muncul di sebelahnya, yaitu 180,60. Kemudian ke sebelahnya, ke sebelahnya, ke sebelahnya, ke sebelahnya sampai titik ke 9. Oke. Caranya gampang, kita gunakan iterasi for. Kita sebut saja variabelnya variabel A dalam rentang, karena tadi ada 9 titik, maka kita buat 1 sampai 10. Setiap kotak lebarnya adalah 80 pixel, sehingga persamaan yang kita butuhkan untuk menggesernya adalah A sama dengan A dikali 80. Nah, ini akan jadi nilai baru untuk koordinat X. Ini kita rubah jadi A. Oke, kita jalankan sekarang. Nah, Anda akan lihat titik hijau berhasil disalin ke sebelahnya. Sekarang prinsip animasi atau perpindahan benda secara animasi itu sebenarnya ketika titik di 80,60 ini disalin ke sebelahnya ke 160,60, maka titik awal ini hilang. Begitu seterusnya, ketika pindah ke titik ketiga, titik kedua hilang. Ketika pindah ke titik keempat, titik ketiga hilang. Bagaimana cara melakukannya? Prinsipnya sederhana sekali sebenarnya, yakni kita memerintahkan agar layar digambarkan kembali sebelum sebuah lingkaran baru dibuat. Makanya kita pindahkan canvas fill ini ke sini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum sebuah lingkaran baru digambarkan, layar akan dibersihkan dahulu dengan warna latar. Jangan lupa kita juga harus merefresh layar dengan perintah Pygame display flip. Oke, kita coba jalankan sekarang. Nah, seperti yang Anda lihat, ada sebuah titik yang bergerak sangat cepat dari kiri ke kanan. Ini berarti proses canvas fill yang mengisi layar dengan warna latar
kemudian penggambaran lingkaran baru, kemudian refresh layar, itu berhasil kita buat. Pesan error tadi muncul karena interupsi kita lakukan di tengah-tengah looping. Oke. Sekarang kita ingin supaya gerakannya tidak terlalu cepat. Pygame punya perintah delay, time delay. 1 detik di time delay bisa kita berikan nilai 1000. Kita jalankan kembali. Sekarang kita lihat titik hijau berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Jadi sebenarnya inilah prinsip animasi, yaitu gambar baru dibuat setelah latar diisi kembali dengan warna latar, gambar baru dibuat lalu di-refresh. Jika kita ingin tetap menampilkan garis yang ada sebelumnya, kita dapat pindahkan bagian ini di bawah looping. Kita bisa taruh di sini. Oke. Jangan lupa indentansinya sudah harus kita sesuaikan pula. Oke. Kita jalankan kembali. Anda sekarang melihat bahwa garis koordinat kembali muncul karena dia bagian dari looping for. Bagaimana caranya ketika kita ingin menampilkan keterangan koordinat di setiap titiknya? Nah, ini bisa kita pindahkan ke dalam looping for. Oke. Kemudian kita rubah koordinatnya menjadi A,60. Jangan lupa teks harus dalam bentuk string, sehingga kita harus modifikasi seperti ini ya. Plus string A dan ditambah. Ini menunjukkan semua teks yang akan kita render dalam bentuk string. Akan kita jalankan kembali. Nah, bagaimana yang Anda lihat, kita berhasil membuat perpindahan titik hijau tersebut disertai dengan keterangan angka koordinatnya. Titik hijau ini bisa kita rubah dengan gambar bola, bisa kita rubah dengan gambar Super Mario misalnya, atau dengan gambar pesawat, atau apa saja. Tetapi prinsip kerjanya adalah sama. Jadi setiap objek digambarkan ulang setelah layar dibersihkan, diberikan kembali warna latar sesuai dengan warna latar sebelumnya. Demikian video ketiga kita. Insya Allah kita akan kembangkan lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.